Shalom adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, kembali lagi hari ini kita datang mau beribadah meskipun secara online. Tapi adik-adik yang di rumah, yuk kita ibadahnya sungguh-sungguh dengan posisi yang benar. Semuanya gak ada yang bercanda, gak ada yang main-main. Kita sama-sama mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh beribadah menyapa Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, semuanya buka mulutnya, kita mau nyanyi buat Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah setiap hari. Kita ulang pujian lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, tak hentinya kita mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya yang di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk sampai hari ini
adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah online. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah Engkau boleh ada atas setiap kami, Roh Kudus-Mu boleh ada di tengah-tengah anak-anak, juga di tengah kami Tuhan yang saat ini melayani Engkau. Biar memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan boleh pakai ibadah ini untuk memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah kami boleh terus terhubung dengan Tuhan, kami boleh terus tetap beribadah, dan kami boleh semakin terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan yang sudah ambil bagian pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Guys, yang mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian berikutnya. Kakak Nadine yang hari ini melayani musik, kita mau bilang kasih. KASIH. Yang di rumah boleh pakai gerakan ya. Ayo Kak Tante Yanti boleh ikutan di belakang gerakannya. Pujiannya tentang kasih. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
sekolah minggu yang ada, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Siang hari ini Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyenangkan hati-Mu oleh pujian kami, saatnya kami oleh diistilah kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami dengar menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan sembahyang kami, urapi hati dan pikiran kami, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Urapi kami semua Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Tante Yanti percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Haleluya. Siapa di sini siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, Tante Yanti tidak bisa lihat di rumah, tetapi Tante Yanti percaya kita semua siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Ayo, yang di rumah buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya atau Alkitabnya. Ayo, sudah? Kita buka dalam Kejadian pasal ke-37 ayat 1. Ya, sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu semua di rumah? Anak-anak sekolah minggu? Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca ya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari seorang anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ingat ya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu membangkit berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu GPD Goshen yang ada di rumah, Tante Eti percaya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mencontoh dalam Alkitab ini bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub. Ya, Yusuf papanya adalah Yakub. Ibunya siapa namanya? Ada yang tahu? Rahel ya. Jadi Yakub dan Rahel mempunyai anak ada banyak. Berapa anak-anak Yakub? Masih ingat? Ada 13. Ada 13 anak Yakub, tapi hanya ada satu cewek. Siapa namanya? Depannya D, belakangnya A. Siapa? Dina. Nah, itulah anak yang paling cantik di keluarga Yakub. Tetapi di ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Berarti siapa itu Israel? Israel adalah Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Jadi Yakub mengasihi
Yusuf di antara semua anak-anaknya. Berarti Yusuf adalah anak yang paling dikasihi. Kenapa? Karena Yusuf lahir pada masa tua dari Yakub, ya. Yakub sangat mengasihi Yusuf, ya, lebih dari saudara-saudaranya. Karena Yusuf adalah anak pertama dari Rahel, ya. Walaupun itu Yusuf adalah anak yang keberapa? Siapa yang tahu? Ayo. Yusuf adalah anak yang ke-11. Jadi paling adiknya ada adiknya satu Yusuf. Siapa? Benyamin, ya. Itu adalah adik dari Yusuf. Jadi satu mama, satu papa, ya. Yusuf dengan Benyamin. Jadi Yakub sangat mengasihi Yusuf. Sampai Yusuf diberi apa? Jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah biasanya jubah yang berwarna-warni, ya. Ada warna pelangi. Siapa tahu warna pelangi adalah Megikuhibirnium. Merah, jingga, kuning, apalagi? Biru, hijau, ungu, nila, ungu, ya itulah ya. Jadi pasti semua tahu, ya. Jadi warna-warna yang indah yang Yusuf diberi oleh Yakub, baju yang indah. Akhirnya saudara-saudara sirik gak? Saudara-saudara sirik. Dia bilang, anak papa tuh, anaknya papa, kesayangan anak papa itu dia dikasih baju yang indah. Kita mah enggak, katanya. Wah, tambah benci. Nah, udah begitu tambah benci lagi ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudara bahwa dia mempunyai apa? Mempunyai mimpi. Siapa yang suka mimpi di sini? Siapa yang suka mimpi? Semuanya pasti pernah mimpi, ya? Ya, mimpi. Jadi Yusuf bermimpi, katanya pertama apa? Berkas gandum, ya. Itu gandum itu jadi diikat, jadi berkas-berkasnya diikat-ikat itu ada, jadi ada 12 berkas gandum, 12 berkas gandum, ada satu berkas yang berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Berkas-berkas yang 11 berkas-berkas itu apa? Jatuh atau sujud menyembah berkasnya Yusuf. Wah, tambah sebel lagi deh kakak-kakaknya, benci. Suatu hari Yusuf bermimpi lagi, dia bilang apa katanya? Matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah bintang yang ada di Yusuf, bintangnya Yusuf. Rupanya semuanya sujud. Matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada bintangnya Yusuf. Tambah benci banget. Waduh, sebel banget. Tapi akhirnya ditegurlah Yusuf sama papahnya. Siapa papahnya tadi? Namanya Yakub. Nah, Yakub menegur, katanya apa? Nih, coba lihat di ayat yang ke-10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, katanya, mimpi apakah mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Wah, rupanya Yusuf ditegur oleh ayahnya, oleh Yakub, bahwa katanya, masakan aku itu artinya matahari, ya, bapaknya matahari. Masakan ibumu al bulan dan 11 kakak-kakak, yaitu bintang-bintang menyembah Yusuf. Ya, ditegur. Yusuf dia hanya diam, ditegur papanya. Tetapi ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-11, maka iri hati saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya apa? Menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi ayahnya hanya menyimpan, ya. Dia tahu ada rencana yang besar yang Tuhan beri untuk Yusuf, ya. Jadi ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya, suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya. Di mana? Di Sikem. Lalu Yakub atau Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba? Coba kamu cari tahu di mana saudara-saudaramu, keadaannya bagaimana, kambing dombanya bagaimana, coba kamu lihat, coba kamu cari. Wah, dicari lama Yusuf ke Sikem, enggak ada. Rupanya mereka ada di Dotan. Dia balik ke Dotan, dia lihat ada saudara-saudaraku enggak yang mengembalakan domba. Oh, di situ ya, betul di Dotan, katanya. Dotan, udah langsung pergi ke Dotan. Dilihat saudara-saudaranya. Wah, saudara-saudara lihat Yusuf.
wah ini dia nih, orang nih datang nih, ayo. Wah, saudara-saudara sudah punya rencana yang buruk, sudah punya rencana yang jahat kepada Yusuf, ya. Langsung kita lihat, kita apain ya? Akhirnya, oh ya, kita ini aja. Kita mau bunuh, kita bunuh. Terus tapi kakaknya Ruben bilang, jangan dibunuh. Kita masukin saja ke sumur yang kering. Dimasukin, nanti bajunya yang bagus itu yang dia pakai, bajunya mahal indah, dimasukin ke darah potong kambing, darah masukin kesannya dimakan oleh binatang buas. Supaya apa? Supaya bapaknya percaya bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Nah, akhirnya Yusuf ditaruh di sumur. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga berapa? Siapa yang tahu? 20 keping perak, ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya 20 keping perak, ya. Akhirnya Ruben dan saudara-saudara dan kakak adik-adiknya, terus dia pergi pulang ke rumah menghadap papahnya. Dia bilang, "Pak, Yusuf sudah mati dimakan binatang buas." Wah, ayahnya nangis. Wah, dia sedih sekali bahwa anak kesayangannya sudah meninggal, sudah mati, ya. Karena apa katanya? Dimakan oleh binatang buas. Wah, ayahnya sedih. Aduh, anakku mati. Udah jubahnya yang maha indah itu, antarkan kepadanya itu, lihat dengan pesan ini kami dapat bapak periksalah jubah ini katanya, penuh dengan darah. Padahal darahnya darah yang dicelupin darah binatang, ya. Ya, akhirnya Yakub sudah ada di sumur dan Yusuf diangkat, dijual oleh siapa? Yusuf dijual orang Median di Mesir, yaitu Potifar, ya. Potifar seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Dijual, dia tinggal di rumahnya raja, di Potifar, saudagar Potifar, dia dijual. Rupanya Yusuf juga digoda sama istrinya Potifar. Wah, Yusuf akhirnya lari. Tapi dibilangnya dia telah ngadu istrinya. Dia telah mau ingin aku, mau jahilin aku, bilang gitu. Padahal tidak. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke penjara. Yusuf masuk penjara. Ada juga di penjara itu ada 2 pegawai istana. Ada 2 pegawai istana yang masuk penjara juga, yaitu pegawai apa? Juru makan dan juru minum. Nah, juru minum itu dia bilang, aku bermimpi, katanya apa? Ada 3 carang, ya. Ada 3 carang katanya berbuah. Coba kita lihat mimpi dari siapa yang tahu? Nah, dia bermimpi juga tampak. Nah, mimpinya gini, ya. Dalam mimpiku itu, coba lihat Kejadian 40 ayat yang ke-9. Kemudian juru minum itu kepadanya menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada 2 pohon anggur di depannya. Pohon anggur itu ada 3 carang, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kembali lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian ku sampaikan kepada Raja Firaun. Akhirnya Tuhan Yusuf bilang apa? Dalam 3 hari engkau akan diangkat menjadi pegawai dan kembali bekerja. Dan juru minum juga mimpi. Oh, saya juga ada. Saya juga mimpi. Tolong dong artiin mimpi saya, Yusuf. Oh ya, mimpi kamu apa? Nah, Yusuf bilang begitu. Akhirnya gitu. Ini mimpiku begini loh. Aku diculik begitu saja dari negeri orang. Nah, sebentar kita lihat ya. Setelah lihat oleh kepala juri-juri kepada bapak, artinya. Nah, aku pun bermimpi. Tampak aku menjunjung 3 bakul. Dia menjunjung 3 bakul. 1, 2, 3, mungkin gitu ya. 3 bakul. Nah, menjunjung. Jadi 3 bakul berisi panganan, kayak tampa gitu, kayak tempat. Dalam bakul itu ada berbagai-bagai makanan. Jadi makanannya banyak. Wah, ada paling lezat adalah brownies, ya, brownies Amanda. Tante Eti baru beli brownies Amanda masalahnya.
Nah, makanan diisi penuh. Dia bawa, tapi ketika dia bawa apa? Dia ingin kasih kepada Firaun buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya. Burung-burung memakan. Jadi ketika dia ingin menyampaikan kepada Raja Firaun, apa katanya? Bakul yang di atas kepalanya itu dimakan oleh burung-burung. Ya, jadi belum sampai dikasih ke Raja Firaun, makanannya sudah habis, sudah tidak ada lagi. Karena sudah dimakan oleh burung. Aduh, kalau kalian mah kurang ajar nih burung ya. Basah makanan gue dimakan, ya. Nah, Yusuf bilang apa katanya? Dalam bakul atas. Nah, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Wah, rupanya mimpinya juru makan atau juru roti, aduh, ngeri banget ya. Dan 3 hari juga dia akan apa? Dibawa ke atas, memang betul, tapi digantung, jadi mati. Nah, akhirnya si juru minum kembali lagi bekerja. Suatu hari dia sudah keluar dari penjara, si juru minum, dan akhirnya ada mimpi Firaun. Nah, Raja Firaun mimpi. Wah, mimpinya Raja Firaun pasti orang-orang pada nggak tahu. Nah, tapi ketika itu hanya ada satu katanya, yaitu siapa? Oh ya, aku baru ingat, kata juru minum. Ada Yusuf, orang Ibrani, dia tahu mimpi, kata gitu. Ayo, sini, aku kasih tahu, baru dia ingat. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun, dan akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai perdana menterinya, yaitu sebagai orang tangan kanannya Yusuf yang dipercaya oleh Raja Firaun. Dia diangkat, ya. Akhirnya semua masalah tentang istana, tentang pemerintahan di sana, tentang kerajaan di sana itu diserahkan kepada Yusuf. Jadi Yusuf dipercayakan oleh Raja Firaun untuk mengelola seluruh masalah istana. Ya, Yusuf akhirnya menjadi tangan kanan Raja Firaun, dan dia diangkat menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua dari Raja Firaun. Ya, jadi Yusuf menjadi orang yang kaya, diangkat oleh Tuhan, ya. Yang tadinya dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia ditaruh di sumur, dia difitnah, dan akhirnya dia masuk penjara, sampai Tuhan akhirnya mengangkat menjadi orang yang terkenal di Raja Firaun. Puji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata dipercaya kita jujur, kita baik, kita setia, kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Nanti dipercaya kita semua akan menjadi orang yang disayang dan dipercaya Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipercaya Tuhan? Nah, tante dipercaya kita semua mau dipercaya oleh Tuhan. Kita semua mau kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tante dipercaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau dipercaya oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tutup matamu, kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami ingin menjadi seperti Yusuf Tuhan, yang dengaran kepadamu, yang selalu taat kepadamu, yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Walaupun kami dihina, walaupun kami difitnah, walaupun kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ingin menjadi Yusuf Tuhan, menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu lah menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Anak-anak sekolah minggu ada, Engkau boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, dan kami boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.